Karena itu aku pun membelanjakan dunia yang kudapat untuk mencari ridho Allah. Kubagikan kepada orang-orang miskin agar menjadi simpanan untukku di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah merahmati kita semua. Oke teman-teman semua, insya Allah channel ini akan konsisten ya untuk sesuai dengan judulnya, yaitu buka buku. Nah kali ini tentang apa yang saya baca hari ini, yaitu tentang intisari ilmu. Jadi saya ambil dari salah satu buku yang saya beli kemarin ya, 1 bulan yang lalu di salah satu toko online terkemuka. Nah ini dikisahkan oleh ulama besar ya, Imam Al-Ghazali. Beliau mengkisahkan ada satu percakapan antara guru dan muridnya pada zaman dahulu ya. Langsung saja, wahai sang guru itu bertanya kepada sang murid, wahai muridku, engkau telah mengikutiku selama 30 tahun. Apa yang telah engkau dapatkan selama 30 tahun itu? Lalu sang murid menjawab, selama 30 tahun aku mengikutimu, aku mendapatkan 8 pelajaran. Bayangkan, selama 30 tahun hanya mendapatkan 8 pelajaran. Lalu yang insya Allah 8 pelajaran ini bisa mengantarkanku kepada keselamatan dan kesuksesanku. Itu jawaban dari sang murid. Lalu sang guru bertanya lagi, apa 8 pelajaran itu wahai muridku? Lalu sang murid menjawab, 8 pelajaran itu adalah, yang pertama, kata sang murid itu, setelah kuperhatikan, setiap manusia ternyata memiliki kekasih yang ia cintai. Sebagai kekasih ada yang menemani sampai ketika ia sakit menjelang maut. Sebagian kekasih ada yang menemaninya sampai ke tepi kuburan. Namun kemudian semuanya kembali dan meninggalkan seorang diri. Tak satu pun dari mereka yang ikut bersama masuk ke dalam kubur. Aku pun berpikir dan berkata, kekasih sejati adalah yang mau menemani kekasihnya sampai masuk ke dalam kubur dan menghiburnya di sana. Aku tidak menemukan kekasih semacam itu selain amal soleh. Karena itu aku pun menjadikan sebagai kekasihku agar ia menjadi pelita dalam kuburku dan menghiburku di sana, tidak meninggalkanku seorang diri. Nah, itu. Pelajaran yang kedua, aku melihat manusia banyak tunduk kepada hawa nafsu dan senantiasa menuruti keinginannya. Maka aku pun merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41. Aku percaya dan yakin bahwa Al-Quran itu benar, maka aku pun segera berjuang menundukkan hawa nafsuku dan menolak segala keinginannya sampai ia rela dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, aku melihat setiap manusia berusaha keras mengumpulkan rempah-rempah dunia, kemudian mendekap erat-erat, maka aku merenung firman Allah, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Quran surat An-Nahl ayat 96. Karena itu aku pun membelanjakan dunia yang kudapat untuk mencari ridho Allah. Kubagikan kepada orang-orang miskin agar menjadi simpanan untukku di sisinya. Lalu pelajaran yang keempat, aku melihat sebagian manusia menyangka bahwa kehormatan dan kejayaan terletak pada banyaknya pengikut dan pendukung sehingga mereka tertipu oleh para pengikut itu. Sebagian manusia lain menyangka bahwa kehormatan terletak pada melimpahnya kekayaan dan banyaknya anak sehingga mereka berbangga karena itu.
Sebagian manusia lain menyangka bahwa kehormatan dan kejayaan itu didapat dengan menganiaya, membunuh, dan merampas harta orang lain. Nah, sebagian lainnya menyangka bahwa kehormatan itu didapat dengan menghambur-hamburkan kekayaan dan berpoya-poya. Aku pun merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran surat Al-Huzarat ayat 13. Aku pun memilih takwa karena yakin bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh benar, sedangkan semua sangkaan dan dugaan mereka salah dan tiada abadi. Pelajaran yang kelima, aku melihat manusia saling mencela dan menjelek-jelekkan satu sama lain. Aku tahu bahwa pangkal semua itu terletak pada sifat dengki dan iri terhadap harta, pangkat, dan ilmu yang dimiliki orang lain. Kemudian aku pun merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Az-Zukhruf ayat 32. Aku pun tahu bahwa pembagian itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak amal azali, sehingga aku tidak iri kepada siapapun dan ridho dengan pembagiannya. Pembelajaran yang keenam, aku melihat manusia saling membenci dan memusuhi. Kemudian aku pun merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya setan itu adalah musuh bagimu dan jadikanlah ia musuhmu. Pelajaran yang ketujuh, aku melihat setiap orang berusaha keras dan membanting tulang dalam mencari rezeki agar mendapatkan makanan yang lezat dan berbagai kesenangan hidup, sehingga membuatnya terjerumus dalam perkara yang subhat dan haram, yang pada akhirnya merendahkan derajat dirinya. Aku pun merenung firman Allah, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi selainkan Allah lah yang memberi rezeki. Pelajaran yang kedelapan, aku melihat setiap manusia bergantung kepada sesuatu yang diciptakannya. Ada yang bergantung kepada kekayaan, dan ada yang bergantung kepada jabatan, dan ada yang bergantung kepada pekerjaan, dan ada yang bergantung kepada sesama manusia. Aku pun merenung firman Allah, dan barang siapa yang bergantung, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maka aku pun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang mencukupiku dan bergantung pada yang bisa diandalkan. Kemudian Syakik berkata, semoga Allah memberimu taufik. Demikianlah sharing yang saya baca hari ini, semoga bermanfaat. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di-share, like, dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.